Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita jumpa di channel Infotech Unpra bersama saya Muklis. Kita akan melanjutkan operator yang berikutnya, yaitu operator perbandingan ya. Jadi kalau sebelumnya itu sudah kita bahas operator aritmatika, kemudian operator penugasan aritmatika, dan yang berikutnya kita masuk ke operator perbandingan ya. Di operator perbandingan ini dia menggunakan logika perbandingan ya. Jadi logika perbandingan itu misalkan ada sama dengan, tidak sama dengan, lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan. Itu operator perbandingan ya. Kita coba praktikkan langsung. Kita langsung saja misalkan gitu yang cari sederhana aja tanpa menggunakan variabel ya. Kita langsung saja misalkan ini Fardam misalkan 20 sama dengan 20. Ini ada perbedaan, jadi ada yang menggunakan sama dengannya 2, ada yang menggunakan sama dengannya 3. Sama-sama coba nih misalkan 20 ini sama dengannya 3. Jadi dalam logika dalam perbandingan itu ada sama dengan yang 2, ada yang sama dengan menggunakan simbol 3. Ini identik, berarti persis sama ya, dia identik. Itu ya. Ada juga misalkan operator perbandingan lebih kecil lebih besar, misalkan 15 lebih kecil dari 9 misalkan begitu. Nanti hasilnya hanya 2. Kalau operator perbandingan itu dia hanya memberikan hasil 2. Dia menggunakan boolean ya. Jadi true atau false. Jadi jawabannya hanya itu saja. Jadi misalkan kita buat ini 10 lebih besar sama dengan 10 misalkan begitu. Sip, coba kita jalankan. Ya, dia true ya. Jadi yang pertama adalah true. Kenapa dia true? Ya karena secara umum angka 20 dan 20 itu sama. Namun di sini coba kita perhatikan bahwa di sini angka 20 pertama itu diapit dengan tanda petik. Artinya ini nilainya adalah string. Sedangkan angka 20 yang bagian kanan itu angka murni, integer. Jadi kalau yang satu ini tipenya adalah string, yang kedua adalah tipenya integer. Tapi kalau kita menggunakan sama dengan seperti ini, maka dia akan bernilai true karena dia dianggap sama dengan. Dia tidak membedakan apakah nilai tersebut tipenya string atau integer. Berbeda halnya kalau kita menggunakan sama dengannya 3 kali, maka dia akan meminta kesamaan itu kesamaan yang identik. Artinya dia akan mengkonversi masing-masing nilai, apakah hasil konversinya sama atau tidak, tipenya sama atau tidak. Kali ini kan string, sedangkan ini 20 ini adalah integer, maka 20 yang string dengan 20 yang integer itu berbeda. Maka di sini jawabannya adalah false. Dia tidak sama. Jadi pertanyaan apakah sama antara 20 string dengan 20 integer? Katanya tidak sama, false. False jawabannya Pak. Ditanya sama enggak ini? Jawabannya adalah false. Tidak sama ya. Kemudian yang ketiga adalah apakah 15 lebih kecil dari 9? 15 lebih dari kecil, pernyataan ini ya, 15 lebih kecil dari 9. Jawabannya pasti false. Kemudian yang ketiga itu, yang terakhir yang keempat, apakah 10 lebih besar sama dengan 10? Jawabannya adalah true. Walaupun di sini 10 itu tidak lebih besar dari 10, tapi di sini memenuhi salah satu operator. Salah satu operator yang terpenuhi apa? Sama dengan. Jadi logikanya adalah membandingkan apakah 10 itu lebih besar atau sama dengan 10. Ya dia memenuhi sama dengan. Dia tidak lebih besar tapi dia sama dengan 10. Maka hasilnya adalah true.
Itu kira-kira kalau kita menggunakan operator perbandingan. Ada lagi operator-operator yang bisa teman-teman coba sendiri nanti ya. Nah, selanjutnya kita akan langsung ke latihan berikutnya. Ini operator perbandingan sudah. Sekarang kita akan masuk ke operator logika ya. Oke. Sama operator logika itu hasilnya ya true atau false. Namun operator yang digunakan itu bukan lebih besar lebih kecil, bukan, tapi operatornya adalah and, or, not, so. Itu adalah operator yang dipakai di logika. Kita langsung perhatikan saja ya. Dan logika kita buat sebuah file baru, operator logika. Kita minimize. Program true. Nah, ini n namanya ya. Nah, itu. Bagaimana ini hasil true dengan true? Kelihatan tidak? Coba kita sekaligus saja lah ya. Jadi coba kita berapa ada, kita buat 8 aja ya. Oke, coba kita pisahkan dua-dua. Nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Ini false, ini true false misalnya ya. True false operatornya. Kemudian ini kita pakai apa nih? Operator or ya. Kalau yang atas itu ada operator and ya. Ini adalah operator or. Or itu gini. True. Ini operator and, ini operator or. Nah, ini operator SOR. Coba kita operator SOR. Kita tuliskan misalnya sini XOR ya. XOR false. Ini sama. XOR. Sedangkan ini ada tulisannya namanya not true. Dia pakai ini simbol apa namanya? Simbol tanda seru ya, tanda seru. Not false. Arti hasilnya ya kebalikan. Nah, ya seperti itu. Ya, coba kita lihat hasilnya. Tuh ya, 8 ya. Jadi kalau dia true ya hasilnya true. Jadi kalau logika and itu semua pernyataan itu harus bernilai true untuk mendapatkan hasil true. Kalau salah satu saja bernilai true atau salah satu bernilai false, maka hasilnya akan false seperti ini ya. Sedangkan or dia cukup salah satu saja. Kalau or itu salah satu bernilai true, maka dia jadi sudah true. Apalagi kalau dua-duanya bernilai true, dia akan bernilai false kalau dua-duanya itu bernilai false ini ya. Kemudian yang kelima ya, true or false, maka dia true. Salah satu saja dia bernilai true, maka dia akan bernilai true. Tapi kalau dua-duanya dia bernilai true, maka dia akan bernilai false. Itu kalau SOR. Jadi kebalikan dari OR. Jadi kalau OR itu salah satu saja bernilai true, maka dia true. Kalau dua-duanya false, selalu false. Tapi kalau SOR itu XOR, kira-kira begitu ya, kebalikannya. Jadi kalau dia SOR, maka salah satu bernilai false, maka dia bernilai salah satu bernilai true, maka dia true. Tapi kalau dua-duanya bernilai true, maka dia bernilai false ya. Sedangkan not itu kebalikannya. Jadi kalau not true berarti false, kalau not false berarti true. Itu kira seperti itu ya. Itu operator logika ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Thank you. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.